Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita belajar dimulai pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Akan mintakan kepada siswa untuk memimpin doa sebelum belajar. Dipersilakan. Siap? Marilah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula wa rasulan. rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. warzuqni fahman. Ya Allah, Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu tambahkanlah kepada kami ilmu serta paham yang baik. serta paham yang baik. Amin. Amin. Setelah berdoa membawa kita supaya lancar dalam pembelajaran pada hari ini, untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita, ada baiknya menikmati kemerdekaan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada siswa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum belajar. Mulai, semua berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia duduk kembali. Nah, sebelum belajar, bang absen dulu. Sebelum Pak absen, apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa.
Aldi, Hadir. Alfi, Saya Pak. Amelia, Hadir Pak. Andri, Saya Pak. Ani, Hadir Pak. Ayu Andira Sofyan, Saya Pak. Bobby Rizky, Hadir Pak. Cika Permatasari, Saya Pak. Desma Windy, Saya Pak. Dewi Sartika, Saya Pak. Derli Febriansa, Saya Pak. Dona Haryanto, Saya Pak. Elsa Oktarina. Saya Pak. Kenapa Elsa hadir? Hadir. Oh, sakit udah berapa hari? Hari ini. Oh iya. Jenny, Hadir Pak. Laurel, Hadir Pak. Nelson, Saya Pak. Padli, Hadir Pak. Putri Purnamasari, Hadir Pak. Rahija, Saya Pak. Rangga, Hadir Pak. Repa, Hadir Pak. Rizky, Hadir Pak. Sally Agustina, Siti, Hadir. Sri Puji Lestari, Saya Pak. Suci Lestari, Saya Pak. Susilo, Iya, Ria Pak. Kojo, Tessa, Saya Pak. Tito Mahendra. Hadir Pak. Kemana Tito? Hadir. Sudah berapa lama sakit? Hari ini. Baru hari ini juga. Yogi, Hadir. Yuda, Saya Pak. Yuniarso. Saya Pak. Oke. Karena ada teman kalian yang tidak hadir pada hari ini, bagaimana kalian melihatnya beberapa hari yang lalu atau kemarin keadaan mereka sehat? Sehat. Apa penyebab mereka sakit? Hujanan. Hujan. Nah, bagaimana dengan situasi cuaca kita saat ini? Masih Oke. Dalam pembelajaran kali ini Pak menyampaikan bahwa kita harus mempunyai motivasi dalam diri hidup kita, mempunyai pegangan supaya sehat selalu. Apapun yang kita lakukan harus dengan dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan, kalau dimanja, sakit akan tetap sakit. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah ini dia, dengan kegiatan diskusi, kegiatan kelompok diskusi dan pembelajaran materi, diharapkan siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberikan saran dan kritik, serta dapat menentukan operasi hitung pada matrik yang meliputi penjumlahan 2 matrik, pengurangan 2 matrik, perkalian 1 bilangan real dengan matrik, perkalian 2 matrik. Bagaimana dengan pelajaran kita sebelumnya? Ya Pak, Ya, untuk pelajaran kemarin-kemarin itu Pak, ada beberapa yang saya belum pahami. Yang paling saya kurang pahami Pak di bagian pengurangan. Terus bagaimana menentukan kolom dengan baris Pak. Dan yang satu lagi itu Pak, yang paling saya sulit Pak, menentukan nilai matrik Pak. nilai praktis. Oke, itulah yang penyampaian dari salah satu siswa bernama Rangga. Ternyata yang permasalahan dalam pengurangan matrik. Ada lagi yang bisa menjelaskan tentang pengurangan disebutkan oleh Rangga? Ada yang bisa jawab? Oh, ternyata semua rata-rata bermasalah di pengurangan. Jadi sebelum belajar, kalian silakan pretest dulu mengerjakan soal sebagai berikut. Tolong perhatikan soal berikut, tolong dikerjakan selama 5 menit.
Sebelum kita belajar, kita kerjakan dulu soal ini sesuai kemampuan. Soal kan tentukan hasil dari operasi penjumlahan matrik berikut. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan per kelompok. Ya, silakan kumpulkan. Sudah dijawab tadi kan? Ya, oke. Sudah, kumpulkanlah. Saya kumpulan. Oke, setelah soal yang sudah dikerjakan sebelum kita belajar lebih mengenai materi pada yang kita sampaikan beberapa hari yang lalu, maka kita memahami pendalaman materi. Saksikan video berikut dengan seksama. Diharapkan setelah kalian menonton video ini,
karena terkendala jaringan dan lain sebagainya, maka Pak sudah downloadkan videonya di depan. Tolong diperhatikan dengan baik-baik. Setelah itu kalian bisa diskusi bagaimana tahap cara menyelesaikan soal. Silakan disaksikan video berikut. Disconnected. Wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MathLab. Pada video ini kita akan belajar materi matriks. Materi matriks akan saya bagi ke dalam beberapa video grafisa. Ini adalah video bagian pertama. Pada video ini kita akan belajar pemakaian matriks, order matriks, jenis-jenis matriks, transform matriks, dan Connected. materi yang saya sampaikan pada video ini bisa teman-teman download untuk PDF-nya. Linknya silahkan lihat di deskripsi video. Oke, sekarang kita akan belajar materi tentang matriks. Kita mulai dari pengertian matriks dulu. Ya. Nah, ini pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Nah, lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nah, materi itu seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi di dalamnya ini ada semua bilangan atau bisa simbol, bisa ekspresi yang kita susun menjadi persegi panjang atau bisa juga persegi, kemudian dibatasi oleh tanda kurung seperti ini. Tanda kurung yang bisa tanda kurung biasa, ya, atau bisa juga teman-teman menggunakan tanda kurung siku seperti contoh ini. Nah, yang di dalamnya, ekspresi yang di dalamnya atau bilangan atau simbol yang ada di dalam tanda kurung ini disebut sebagai elemen matriks atau entry. Ya, nah 2, 1, 0, 4, negatif 27 ini elemen matriks yang ini. Oke. Nah, seperti di pengertian di sini kan disusun menurut baris dan kolom. Teman-teman harus paham mana yang dimaksud dengan baris, mana yang dimaksud dengan kolom. Misalnya perhatikan matriks ini yang disebut dengan baris itu elemen yang horizontal yang datar. 2, 1, 0 ini berarti baris pertama. Nah, yang bawah ini baris kedua. Ingat, baris itu adalah yang datar atau horizontal. Sementara yang vertikal ini disebut sebagai kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Jelas ya? Baris itu yang horizontal atau yang datar, dan kolom itu yang tegak atau yang vertikal. Oke, sekarang notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non kapital. Huruf kapital itu huruf besar, non kapital itu huruf kecil. Ya. Jika matriks A adalah sebuah matriks AIJ, nah ini berarti elemen IJ dinyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi nama matriks kita gunakan dengan huruf kapital dan elemennya kita gunakan huruf non kapital. Sebagai contoh, misalkan ini adalah matriks A, kita lihat di sini kita gunakan huruf kapital, ini nama matriksnya. Nah, ini adalah elemen-elemennya. Elemen pada baris kedua kolom ketiga, nah kita tulis A, 2, 3. Artinya ini elemen matriks A. Ya, A kecil ini artinya elemen matriks A. 2, 3 ini artinya baris kedua kolom ketiga. Nah, teman-teman jangan baca 23 ya. Ini baca satu-satu, 2, 3. Oke, artinya baris kedua kolom ketiga. Lihat baris kedua yang mana? Baris itu yang horizontal, yang sebelah sini ya. Ini baris kedua. Kolom ketiga, nah ini kolom itu yang vertikal. Kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga, oh berarti yang sebelah sini kan. Jadi A23 itu adalah negatif 8. Elemen pada baris ketiga kolom ke-1, A31. Ya, elemen baris ketiga kolom ke-1. Baris ketiga ini 911. Kolom ke-1 yang vertikal yang pertama. Nah ini, oh berarti nilainya adalah A31 itu 9. Jelas ya? Nah, sekarang ada istilah ordo matriks ya. Di matriks ada yang disebut dengan ordo. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan M kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks
matriks A. Yang disebut dengan ordo itu adalah ukuran matriks yang menyatakan banyaknya baris dan kolom, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus paham dulu mana baris mana kolom. Maka ordonya itu banyaknya baris kali banyaknya kolom. Hati-hati kembali. Ingat, baris dulu kali kolom. Contoh. Nah, ini matriks A. Ada berapa baris? Baris itu yang horizontal, yang datar. Oh, di sini ada 2 baris lagi. Ada berapa kolom? Ada 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Berarti ordo matriksnya adalah 2 kali 3. Karena ada 2 baris, 3 kolom. Ditulis A, 2, 3. Sekali lagi, hati-hati jangan kebalik ya. Kalau 3 kali 2 itu artinya beda lagi. Bentuk matriksnya beda lagi. Jadi posisinya itu harus baris dulu, banyak baris dulu, lalu kali banyaknya kolom. Oke, contoh lagi. Misalkan ini adalah matriks B. Ada berapa baris? Ada 3 baris ya. 1, baris kedua, baris ketiga. Ada 1 kolom. Berarti ordo matriks ini adalah 3 kali 1. Karena memiliki 3 baris dan 1 kolom. Jelas ya? Oke, sekarang kita pelajari jenis-jenis matriks ya. Ini saya bawakan menjadi 2 bagian. Yang pertama jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Dan yang kedua nanti kita pelajari jenis matriks berdasarkan polanya. Nah, kita pelajari dulu yang pertama, jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris itu matriks yang memiliki 1 baris, teman-teman. Jadi kolomnya bisa berapapun, yang penting banyaknya barisnya itu hanya 1. Sebagai contoh, nah ini matriks baris. Kenapa? Karena barisnya cuma ada 1 baris. Kolomnya di sini ada 3. Nah, contoh lagi, ini juga matriks baris. Banyak baris cuma 1, ini kolomnya ada 2. Jadi berapapun kolomnya, yang penting kalau barisnya cuma 1 itu dikatakan sebagai matriks baris. Nah, yang kedua ada matriks kolom. Sebaliknya, kalau matriks kolom itu banyaknya kolomnya yang hanya 1, barisnya bisa berapapun. Sebagai contoh, ini matriks A ada 3 baris tapi kolomnya 1, maka ini dikatakan sebagai matriks kolom. Matriks B ada 2 baris, 1 kolom, ini juga sama matriks kolom. Oke. Nah, sekarang yang disebut dengan matriks persegi panjang ya. Matriks persegi panjang itu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom berbeda. Sebagai contoh, nah ini matriks A, teman-teman lihat bentuknya dia persegi panjang, baris dan kolomnya berbeda. Kemudian matriks B ini juga sama, baris dan kolomnya berbeda, bentuknya juga berupa persegi panjang. Jadi dikatakan sebagai matriks persegi panjang. Kemudian yang keempat, matriks persegi. Nah, kalau matriks persegi itu banyaknya baris dan kolomnya sama. Sebagai contoh, ini matriks A, ordonya itu kan 3 kali 3, 3 baris 3 kolom. Lihat, ini berbentuk persegi karena banyaknya baris dan kolom sama. Kemudian matriks B, ini ordonya 2 kali 2, baris dan kolomnya sama. Ini juga dikatakan sebagai matriks persegi. Nah, pada matriks persegi ada yang disebut dengan diagonal utama. Ya, diagonal utama itu yang sebelah sini, teman-teman. Nah, ini dikatakan sebagai diagonal utama 1, 4, 1. Lalu diagonal yang satu lagi yang sebelah sini, ya, ini dikatakan sebagai diagonal sekunder atau diagonal samping. Coba pada matriks B, diagonal utamanya mana? 1 dan 3. Diagonal sampingnya atau diagonal sekundernya 2 dan 0. Nah, diagonal utama ini kalau kita jumlahkan elemen-elemennya, jumlahnya itu dikatakan sebagai trace. Misalkan ini trace-nya berapa? 1 tambah 4 tambah 1. Oh, berarti 6. Di sini trace-nya 1 tambah 3 karena diagonal utamanya 1 dan 3. Berarti 4 trace-nya. Jelas ya? Nah, itu jenis-jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Oke, sekarang kita pelajari jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Yang pertama, ada yang disebut sebagai matriks 0. Matriks 0 itu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi kita nggak melihat berapapun ordonya, asalkan semua elemen yang bernilai 0 itu dikatakan sebagai matriks 0. Penamaannya itu menggunakan huruf O kapital. Sebagai contoh, O 2 kali 3, ini matriks 0 yang berordo 2 kali 3 atau 2 baris 3 kolom. Teman-teman lihat, ini elemennya 0 semua. Contoh lagi, ini matriks 0 yang ordonya 2 kali 2 baris 2 kolom. Oke? Yang kedua ada yang dikatakan sebagai matriks
matriks diagonal. Matriks diagonal itu matriks persegi ya, jadi ordonya itu harus sama baris dan kolomnya. Sementara elemen pada diagonal utama tidak semua 0 dengan elemen lainnya 0. Contoh, nah ini matriks diagonal itu harus matriks persegi. Nah lihat diagonal utama ini gak boleh 0 semua. Ya ini gak boleh 0 semua. Jadi kalau salah satu atau dua entry 0 itu gak masalah. Yang penting gak boleh semuanya 0. Sementara entry atau elemen lainnya itu 0 semua, maka itu dikatakan sebagai matriks diagonal. Contoh lagi, nah teman-teman lihat diagonal utamanya 3 0 0. Nah ini ada salah satu yang bukan 0, maka ini dikatakan sebagai matriks diagonal. Elemen lainnya itu 0 semua ya. Nah berikutnya yang ketiga ada yang disebut dengan matriks identitas. Nah ini juga sama matriks persegi, tapi diagonal utama kalau identitas itu harus bernilai 1 semua, elemen lainnya bernilai 0. Contoh, ini identitas matriks ordo 3 kali 3. Lihat diagonal utamanya kan 1 semua. Nah ini identitas matriks ordo 2 kali 2. Kita lihat diagonal utamanya, ini harus 1 semua, elemen lainnya selain diagonal utama itu bernilai 0, maka dikatakan sebagai matriks identitas. Kemudian yang keempat ada yang disebut sebagai matriks segitiga. Nah matriks segitiga itu jika elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0 ya. Matriks segitiga ada 2 jenis. Yang pertama ada matriks segitiga atas, itu disimbolkan atau diberi nama dengan huruf kapital. Nah, matriks segitiga atas yang bukan 0-nya bagian atas, sementara yang di bawah diagonal utama itu semuanya 0. Sebagai contoh, nah teman-teman lihat, kalau segitiga atas itu di bawah diagonal utama, sebaliknya ya, yang atas itu kalau di bawah diagonal utama itu semuanya 0. Nah ini di bawah ini kan diagonal utama, yang di bawahnya ini 0 semua. Jadi yang kita buat segitiga itu yang bukan 0-nya. Nah ini nih segitiganya, maka ini dikatakan segitiga atas. Nah yang kedua matriks segitiga ya, contoh, nah ini diagonal utama, lihat bagian atasnya kan 0, berarti yang kita buat segitiga itu yang bukan 0-nya. Nah ini segitiganya, jadi ini disebut sebagai matriks segitiga bawah. Oke, itu adalah jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Oke, sekarang kita pelajari transpose matriks. Nah secara sederhana yang dikatakan sebagai transpose matriks itu kita menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Sebagai contoh, misalkan di sini kita punya matriks A, ini matriks ordonya 3 kali 3 ya. Kita akan mencari transposnya. A transpose itu disimbolkan dengan pangkat T, oke? Jadi kalau ada A pangkat T, berarti ini transpose dari matriks A. Caranya kita menukar antara elemen baris dengan elemen kolom, atau sebaliknya kolom dengan baris juga bermasalah. Teman-teman lihat baris pertama 1, 2, dan 3 ini kan baris. Kita tulis kalau transposnya kita tulis menjadi kolom 1, 2, dan 3. Ini jadi baris pertama kita jadikan sebagai kolom pertama. Baris kedua 3, 4, 5 kalau transposnya kita jadikan kolom kedua 3, 4, 5. Dan baris ketiga 2, 1, 1 ini kita jadikan kolom ketiga. Jelas ya? Kita menukar atau mengubah baris menjadi kolom. Nah itu dikatakan sebagai transpose matriks. Contoh lagi, ini matriks A 2, 1, 4, 1, 4, 5, 4, 5, 3. Kita akan mencari transposnya. Kita lihat baris pertama 2, 1, 4 ini kita jadikan kolom pertama 2, 1, 4. Baris kedua 1, 4, 5 kita jadikan kolom kedua 1, 4, 5. Dan baris ketiga 4, 5, 3 ini kita jadikan kolom ketiga 4, 5, 3. Nah ini adalah A transpose atau matriks transpose dari matriks A. Nah kalau teman-teman lihat antara kalau contoh kedua ini matriks A dengan A transpose itu nilainya sama kan? Elemennya itu sama 2, 1, 4, 2, 1, 4, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 4, 5, 3, 4, 5, 3. Nah kalau terjadi kasus seperti ini, ternyata matriks A sama dengan A transpose ini dikatakan sebagai matriks simetris. Oke, ini sedikit tipe ya.
Matriks A disebut sebagai matriks simetris kalau ternyata A-nya dia sama dengan A transpos. Kalau di contoh satu itu kan beda kan. Berarti ini bukan matriks simetris. Jelas ya? Nah, sekarang kita bahas kesamaan dua matriks. Matriks itu dikatakan sama jika ordonya sama dan elemen-elemen yang letaknya sama itu bernilai sama. Contohnya, misalkan kita punya matriks A dan matriks B. Ini matriks A-nya setengah 059, sementara matriks B-nya sin per 6 0 akar 25 3 pangkat 2. Nah, ini matriks A dengan B itu matriks yang sama. A sama dengan B. Kenapa? Karena yang elemen letaknya sama. Misalkan ini setengah ini kan elemen dari 1 kolom 1. Di sini B itu elemen dari 1 kolom 1 itu sama. Sin pi per 6 ini adalah sin 30 derajat. Sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu kan setengah juga. Jadi ini nilainya sama, setengah. Ini baris pertama kolom kedua 0 kan sama juga. Kemudian ini baris kedua kolom pertama 5. Ini akar 25 berapa? Akar 25 ya 5 juga ya kan? Ini baris kedua kolom kedua 9. Ini 3 kuadrat berapa? 9 juga. Jadi ini A sama aja dengan B karena nilainya sama. Oke, sekarang kita coba bahas beberapa contoh soal latihan. Kita mulai dari soal pertama. Soalnya seperti ini. Jumlah elemen-elemen diagonal utama matriks P. Nah, ini matriksnya. Kita akan mencari jumlah elemen diagonal utama. Ya, disebut dengan diagonal utama itu bagian sini ya. 5 negatif 10 kemudian 1. Nah, ini pilihannya. Jadi kita tinggal jumlahkan aja. Ingat diagonal utama itu sebelah sini berarti 5 ditambah negatif 10 kemudian ditambah 1. 5 ditambah negatif 10 kan negatif 5. Negatif 5 ditambah 1 itu negatif 4. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal kedua. Matriks berikutnya merupakan matriks identitas. Nah, yang mana? Identitas itu matriks persegi yang diagonal utamanya 1 ya. Nah, ini bukan identitas. Lihat diagonal utamanya di sini 1 0. B juga ini bukan identitas. Diagonal utamanya juga 1 0. Yang C juga bukan. Nah, ini diagonal samping 1 yang bernilai 1. Jadi ini bukan ya. Yang D ini matriks identitas karena diagonal utamanya bernilai 1. Sementara elemen lainnya itu bernilai 0. Jadi ini jawabannya adalah D. Sekarang kita bahas soal ketiga. Diketahui matriks ini adalah matriks diagonal. Nilai A, B, C berturut-turut adalah, nah ini matriks diagonal. Ingat matriks diagonal itu yang diagonal utama itu tidak bernilai 0 semua, sementara elemen lainnya bernilai 0. Jadi yang ini kan elemen lain selain diagonal utama dia harus bernilai 0. B min 1 sama dengan 0 berarti B nya sama dengan 1. Kemudian ini aja dulu ya. A tambah B harus bernilai 0 juga. Oh yang bukan 0 itu diagonal utama ya. Jadi dari sini kita dapat, oh ya B nya kita ganti aja dengan 1 ya. A tambah 1 sama dengan 0 maka A nya adalah negatif 1. Kemudian dari sini 2A tambah C juga bernilai 0. Kita dapat A nya itu negatif 1. 2 kali A kita ganti A nya negatif 1 ditambah C sama dengan 0. 2 kali negatif 1 negatif 2 ditambah C sama dengan 0 maka C nya sama dengan positif 2. Nah di sini yang ditanyakan adalah nilai A, B, C berturut-turut. Berarti dari A dulu ya, negatif 1, B nya 1, C nya 2. Negatif 1, 1 dan 2. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke contoh keempat. Soal keempat. Diketahui matriks segitiga atas ya, ini matriks segitiga atas, nilai X yang memenuhi. Ingat kalau matriks segitiga atas berarti yang bawah ini bernilai 0 semua teman-teman. Nah bagian sini ini bernilai 0 semua ya. Jadi Y dikurangi 1 dia harus bernilai 0, maka Y nya 1. Oke, ini juga sama harus bernilai 0. X min 4Y sama dengan 0. Y nya kan udah dapat 1. Jadi X dikurangi 4 kali 1 sama dengan 0. X dikurangi 4 sama dengan 0, maka X nya berapa?
X-nya adalah positif 4. Ada nggak? Jawabannya adalah ada. Oke, sekarang kita bahas contoh soal kelima. Ini soal terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini. Diketahui matriks A, ini matriks A-nya dan ini matriks B-nya. Jika A sama dengan B, maka A transpos sama dengan. Nah, kita gunakan kesamaan dua buah matriks. Ingat, dua buah matriks itu dikatakan sama jika ordernya sama. Disconnected. Sama, yaitu 3 baris 2 kolom. Ini juga sama, 3 baris 2 kolom. Dan yang kedua, itu dikatakan sama jika elemen yang letaknya sama, nilainya sama. Jadi baris ke 1 kolom 1 ini 1, ini juga sama 1. Ini 4, ini juga sama 4. Ini negatif 5, ini juga sama. Ya kan? Nah, di sini yang ditanyakan adalah A transpos. Berarti kita harus tahu dulu ini elemennya itu berapa aja. Nah, untuk dapat nilai ini kita harus tahu dulu nilai A. Ini juga sama. Jadi target kita akan mencari nilai A-nya dulu. Ya. Kita gunakan kesamaan dua buah matriks. Pertama kita gunakan bagian ini dulu. Kenapa bagian ini? Karena variabelnya cuma 1. Ya. Kita dapat B-4 baris ketiga kolom pertama nilainya sama dengan yang ini juga sama, baris ketiga kolom pertama negatif 9. Jadi B-nya berapa? Negatif 9 ditambah 4 negatif 5. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A. Kita gunakan, saya pakai yang ini aja ya. Oke. 5A tambah 1 sama dengan 6 dikurangi B. B-nya kita udah dapat ya. 5A tambah 1 sama dengan 6 dikurangi B-nya kita ganti dengan negatif 5. Jadi 5A tambah 1 sama dengan 6 dikurangi negatif 5 itu 11. Jadi 5A sama dengan 11 dikurangi 1 10, maka A-nya berapa? 10 dibagi 5, A-nya itu 2. Jadi nilai matriks A, elemennya ini bisa kita lengkapi ya. 2A tambah 3 berapa? A-nya ganti aja dengan 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 3, 7. Nah ini 5A tambah 1 sama, A-nya ganti dengan 2. 5 kali 2, 10. 10 tambah 1, oh ini nilainya 11. Oke, nah ini pilihannya. Jadi matriks A-nya adalah 1, 7, 1, 7, 4 negatif 5, kemudian negatif 9, 11. Nah, sekarang kita akan mencari A transposnya. Ingat, transpos itu merubah baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Jadi baris pertama 1, 7 kita jadikan kolom pertama 1, 7. Baris kedua 4 negatif 5 ini jadi kolom kedua 4 negatif 5, dan baris ketiga negatif 9, 11 ini jadikan kolom ketiga negatif 9, 11. Ada nggak? 1, 4 negatif 9, 7 negatif 5, 11. Yang B ya. Ini jawabannya. Oke, sampai sini dulu video pertama untuk materi matriks. Video berikutnya bagian kedua, insya Allah kita akan belajar operasi matriks, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, bagaimana setelah menonton video tersebut? Sudah ada pembayangan? Paham? Nah, sekarang setelah memperhatikan video, kerjakan soal berikut di dalam LKPD. Ya, silakan dikerjakan.
Sudah ini tes. Bilangan. Paham? Coba menurut dari sekian oke ya, tulis aja. Kalau susah-susah itu
selesai? Oke, kita presentasikan dulu. Boleh mulai dari kelompok 1. Silakan. Semua maju cepat. Satu orang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang LKS dari menurut kelompok kami. Dijelaskan oleh Rangga. Sekarang saya akan menjelaskan tentang soal lembar kerja siswa. Ya, tentang nomor 1. Nomor 1 itu berbentuk persegi. Soalnya adalah jika A matriks 1 baris 1 kolom ke-1 1 dan 4, baris kedua kolom kedua itu ada 3 dan 6, dan yang B-nya adalah baris pertama kolom pertama itu 7, baris pertama kolom kedua itu minus 8, untuk baris kedua kolom ke-1 itu min 3, baris kedua kolom kedua itu ada 6. Oke, jawabannya di sini menurut kelompok kami itu adalah 8 min 4 0 12. Di sini baris pertamanya adalah 8 dan 0, baris keduanya adalah min 4 dengan 12. Terus untuk soal yang kedua berbentuk persegi panjang, yang P-nya adalah baris pertama min 3 2 6, baris keduanya 4 min 3 min 7, dan Q baris pertamanya min 3 9 min 6, baris keduanya 4 min 4 3 dan min 7. Soalnya adalah tentukan P tambah Q. Menurut pendapat kami di sini adalah min 6 11 0 8 0 min 14. Di baris pertamanya adalah min 6 11 0, baris keduanya 8 0 min 14. Dan soal terakhir berbentuk jenis matrik kolom, yang P-nya adalah 1 2 3, Q-nya 1 2 3, dan yang L-nya 1 2 3. Tentukan P tambah Q tambah L. Menurut pendapat kami 3 6 9 itu ada jawabannya. 3 baris 1 kolom, baris pertama itu 3 kolom pertama, baris kedua 6 kolom pertama, yang ketiga baris ketiga kolom pertama itu 9. Kami di sini akan menjelaskan dapat dari mana jawaban yang baik dari sini. Untuk yang Mas, di
Di sini dia ada di baris pertama, kolom pertama, yang ini dengan yang ini. Itu adalah baris pertama, kolom pertama. Ditambahkan ini tambah ini 1 ditambah 7 adalah 8. Terus yang kedua, baris pertama, kolom kedua itu adalah yang ini. Baris kedua. Baris 1, kolom kedua. Jawabannya ada 0. Karena 3 ditambah 3 itu ada 0. Itu kalau di sini 3 ditambah negatif 3 itu ada 0. Karena itu di garis bilangan. Kita mulai dari angka 3 mengarah ke negatif dan hasilnya nanti akan bertemu dengan 0. Penjelasannya seperti ini. Kita mulai dari titik awal yang ada 3, terus ditambah negatif 3. Karena di sini ada negatif, berarti mengarah ke negatif sebanyak 3 langkah. 1, 2, dan 3. Makanya hasilnya di sini ada 0. Dan selanjutnya caranya masih sama, tapi cuma berbeda letak dan posisi. Terus itu adalah yang bisa kami sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya akan memperkenalkan kelompok saya dulu. Perkenalkan, nama saya Desmawini, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, dapat dari mana hasil 0? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah ingin bertanya. Kami akan menjawab dari kami itu adalah Tessa yang akan menjawab pertanyaan kalian. Kepada Tessa kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 2 dari saudara Willy. Data dari mana hasil dari 0 nomor 1? Materi pertama yaitu 1, 3, 4, 6 dan materi kedua yaitu 7, min 3, min 8, 6. Hasilnya yaitu 8, 0, min 4, 12. Data dari mana yaitu hasil dari 0, 3 ditambah min 3. Misalnya kita di sini ada hutang 3, ada hutang min 3 dibayar 3, hasilnya yaitu 0. Itulah yang dapat kami sampaikan. Apa ada yang kurang paham? Baiklah, terima kasih. Saya paham. Ada yang ingin ditanyakan lagi untuk permasalahan soal tersebut? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Dapat dari mana hasil dari min 4? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Akan dijelaskan oleh Seli. Kepada Seli, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu 4 ditambah min 8. Hasil dari 4 ditambah min 8 itu min 4. Diibaratkan dengan hutang 4, hutang 8 dibayar 4. Ya, saya jelas dan paham.
Baiklah, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah bertanya tadi. Apakah ada yang kurang paham untuk presentasi kami ini? Kepada kelompok lain, dipersilakan untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi, saya dari kelompok 2 ingin bertanya soal nomor 2. Coba jelaskan 3 ditambah min 3. Kenapa jawabannya 6? Coba jelaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada Yogi. Dari kelompok 4 kami akan menjelaskan dari mana hasil min 3 ditambah min 3 hasilnya ada 6. Akan dijelaskan oleh Suci. Kepada Suci kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu dari Yogi. Nomor 2, dapat dari manakah min 3 ditambah min 3 hasilnya min 6? Min 6 yaitu dapat dari min 3 ditambah min 3 dan dapat min 6. Min ketemu min, tetap min ketemu min jadi plus. Min kali min plus kali plus. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yaitu dari Yogi. Dapat dari manakah min 6? Min 3 ditambah min 3 sama dengan min 6. Min 3 ditambah min 3 dalam pembilangan yaitu tetap menjadi min, jadi min 3 ditambah min 3 min 6. Baiklah, itu adalah hasil presentasi kami. Apakah Yogi merasa puas atau belum? Kalau belum, kami bisa ulangi lagi. Terima kasih atas jawabannya, saya puas. Oke, itu adalah hasil dari. Baiklah, itu adalah hasil presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, itulah tadi presentasi dari kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dalam hal tentang materi penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 kami. Untuk penyemangat meninggalkan otak kita kembali, silakan dipimpin scribing oleh siswa kami Ananda kami Yogi. Silakan sama Desma Windy. Ya, semuanya berdiri. Pada teman untuk kita ada tepuk semangat. Oke, baiklah, selesai SPP, mari kita menyanyikan Mas SMA. Jayalah SMA, satu hari terus belajar, disiplin, berlaku sopan, itulah moto kita. Hormati guru, sayangi
Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, setelah ice breaking kita lanjutkan diskusi kita pada pagi hari ini, dilanjutkan dengan kelompok 4 kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerjanya dalam hal materi operasi matrik pengulangan dan penambahan. Dipersilakan kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang akan dituliskan oleh saudara Rizky. Soal nomor 1. Jika A sama dengan kolom pertama 1, 4, 3, 6 dan B kolom pertama 7, min 8 dan kolom kedua min 3, 6, tentukan A ditambah B. Baik Pak, ini hasil dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh saudara Yogi. Baiklah, diketahui matriks A adalah 1, 3, 4, 6 ditambah matriks B 1, min 3, min 8, 6. Jawabannya 8, 0, min 4, 12. Dapat 8 yaitu 1 ditambah 7 sama dengan jadinya 8. Baris pertama kolom kedua yaitu 3 ditambah min 3 sama dengan 0. Kenapa jawabannya 0? Yaitu karena 3 ditambah min 3 diumpamakan sebagai ada uang 3.000 untuk membayar utang 3.000 yaitu 0. Dan untuk baris kedua kolom pertama yaitu 4 ditambah min 8 sama dengan jawabannya min 4. Kenapa jawabannya min 4? Karena
4 dikurang min 8 yaitu 4 min 4. Karena ada utang 8.000 dibayar 4.000, jadi jawabannya min 4. Dan untuk baris kedua kolom kedua yaitu 6 ditambah 6 sama dengan 12. Dan itulah untuk jawaban nomor 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4, yaitu mengenai nomor 1. Coba diabarkan cara mengerjakan HPA dengan makin B sehingga dapat menghasilkan 8, 0, 4, dan 12. Itulah yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Desa, perwakilan dari kelompok 1 yang mengasih pertanyaan dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Yogi. Dapat jawaban nomor 8 yaitu 1 ditambah 7 sama dengan 8. Dan untuk 0 yaitu 3 ditambah min 3 sama dengan 0. Untuk jawaban min 4 ditambah min 8 yaitu min 4. Dan untuk jawaban 12 6 ditambah 6 sama dengan 12. Apakah sudah jelas dari kelompok 1? Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Permatasari. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya. Misalnya soalnya 4 tambah 8 dan hasilnya 4. Dari manakah dapat min 4 itu? Tolong jelaskan lebih detailnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Sari yang telah memberikan pertanyaan kepada kami yang akan dijelaskan oleh saudara Yogi. Dapat 8 yaitu min 4 yaitu dari 4 ditambah min 8. Karena plus ketemu min tetap min. Jadi 4 ditambah min 8 yaitu min 4. Karena plus ketemu min tetap min. Baik, apakah sudah jelas? Oke, terima kasih kepada Bapak. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Kalau sudah jelas semuanya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah presentasi dari dua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya, akan kita simpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Siapa siswa yang mau menyimpulkan dari pelajaran pada hari ini? Ya, silakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga, berasal dari kelompok 1. Saya akan menyimpulkan hasil pengamatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, saya merasa sangat senang
senang karena kita menggunakan PowerPoint yang telah dijelaskan secara terperinci, dan itu membuat saya tidak terpadu dengan buku saja, membuat saya mengetahui kalau materi itu ada beberapa jenis. Jenis yang pertama itu ada ordo dan transport. Terus saya juga mengetahui bagaimana cara menunda dan mengurangi materi. Seperti contoh soal yang nomor 1, jika matrik A adalah 1, 3, 4, 6 dan matrik B adalah 7, 3, 8, 6, tentukan A ditambah B. Di situ saya mengetahui bagaimana cara menambahnya antara kolom dengan baris. Itu saya mengetahui bagaimana yang letaknya baris dan kolom. Terus dengan nomor 2 juga, jika matris P adalah 3, 2, 6, 4, min 3, min 7 dan Q min 3, 9, min 6, 4, 3, min 7, tentukan P dan Q. Oke, di sini saya mengetahui kalau bentuk matrik itu tidak harus persegi saja, tapi ada persegi panjang. Terus yang nomor 3, saya juga mengetahui kalau matrik itu ada yang memiliki 1 baris, 3 kolom, dan saya juga mengetahui ada yang 3 baris, 1 kolom. Itu juga bisa dijadikan sebagai pengetahuan bagi kita. Itu adalah kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau kesimpulan saya ada yang kurang ataupun kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Rangga. Terima kasih Rangga sudah menyebutkan pelajaran pada hari ini. Jadi, Mbak akan menyampaikan kesimpulan yang dapat diterima pada pelajaran hari ini. Yang pertama, kalau menggunakan video pembelajaran, semangat belajar akan bertambah. Yang kedua, lebih jelas, lebih terinci. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Jadi, menentukan adalah bahwa materi ini kita harus berpedoman kepada kalau ibu-ibu belajar bermasak di rumah ada penggunaan kalau nyuci piring apa ya Bapak? Baskom. Jadi selingan dengan baskom namanya baris dan namanya materi. Ada lagi kesimpulan yang harus kita ambil. Ternyata materi ini terdiri baris dan kolom. Contoh salah satunya penanaman pohon kelapa sawit. Ada kan? Terdiri berbaris-baris dan berkolom. Apalagi nanam padi di sawah dengan jarak yang ditentukan adalah baris dan kolom. Apalagi nanam sayur-sayur. Begitu juga dengan pembangunan gedung-gedung sekolah kita harus berdasarkan baris dan kolom. Paham ya anak? Oke, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, sebelum kita tutup ada soal post test pada hari ini. Silakan kerjakan soal berikut. Soal tentukan hasil perkalian matrik dengan matrik berikut. Jika A 2 baris pertama 24 baris kedua 10 dan B baris pertama 24 baris kedua 10, tentukan A dikali B.
Tapi kalau men diulang ke men. Jadi dia bertambah ke sebelah kiri. Ada dia dan men 6. Jadi harus tahu dulu plus dikali plus sama dengan plus dikali min sama dengan min kali min sama dengan pelajari tanda ini. Itu untuk pemahaman pelajaran pada perkalian dan penjumlah. Jelas? Nah, materi selanjutnya adalah tentang materi transport untuk pelajari di rumah. Saya kerjakan yang tugas pada halaman 148 untuk dikerjakan di rumah. Bisa dipahami anak? Bisa. Untuk pelajaran pada hari ini silakan dipimpin doa. Siap? Marilah kawan-kawan sebelum kita keluar alat ini yang menjelaskan secara bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, sampai di sini silakan ke rumah masing-masing. Jangan ada lagi yang tidak pulang ke rumahnya. Jelas? Jelas. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.